Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Spenpai dimanapun berada? Kali ini kita siaran dengan bintang tamu. Dan siaran ini adalah pertamanya di tahun 2022 Pak. Ini perdana. Ya, sebentar lagi kita ada pemasaran sama suara. Ya, biasa begini. Nah, kita ulang lagi Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua Spenpai TV dimanapun berada. Kali ini bersama saya Endar Madesa dan di sebelah saya sudah ada tamu spesial kita, Bapak Ono W. Purbo. Iya. Betul Pak ya? Bapak Ono W-nya itu adalah Widodo Purbo, PhD. Cuman kalau Widodonya keseringan nanti disangka saudara presiden. Oh iya, makanya itu dihilangin jadi W ya Pak ya? Bercanda. Oke, baik Pak, selamat siang Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung yang nonton kapan. Nonton Pak. Selamat siang karena tadi ada saudara-saudara mungkin di belahan di timur Pak. Oh alah ya siap. Karena penontonnya kan ini seluruh dunia. Seluruh ya, dunia Betul. sih. Karena dengan teknologi itu memungkinkan tayangan kita disaksikan di seluruh. Kapan saja di mana saja. Iya, kapan saja di mana saja dia. Kayak iklan aja ya. Iya. Terima kasih Bapak. Pemirsa sekalian, tamu kita ini adalah seorang pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia. Dan selain pakar, beliau juga adalah seorang penulis, pendidik juga, dan pembicara seminar di berbagai macam banyak ya Pak ya, baik itu dalam lokal dan internasional tentunya. Kemudian beliau juga menurut informasi yang kami dapatkan Pak, Bapak juga termasuk orang yang memperjuangkan keberadaan Linux. Betul gitu Pak? Iya, ini pakai Linux ini. Oh iya. Itu layarnya Linux. Oh iya, makanya agak berbeda ya tadi tampilan yang saya lihat Pak. Agak beda, tapi kan kelihatannya sama aja ya. Iya, agak beda memang Pak. Beda sedikit. Kemudian karya inovatif yang saya juga mau tanya, tadi begitu saya lihat Bapak adalah salah seorang yang membuat karya inovatif berupa wajan bolik, betul Pak? Ini di tahun berapa nih Pak? Ya ikutan bikin kekacauan lah. Sama ibu rumah tangga. Wajan di dapur jadi di internet, stres semua. Di tahun berapa ya Pak? 2000-an lah. Udah 20 tahun yang lalu itu mah udah lama Iya, banget. karena saya ingat pemirsa sekalian, saya baca Intisari. Kalau nggak salah pernah masuk Intisari ya Pak? Pernah ya lupa sih. Iya, itu saya waktu SMP barangkali. SMP, aduh, gue jadi udah tua. SMP. Saya baca ada wajan holik, wah keren sekali nih, bisa antene, radiusnya bisa sampai kilometer ya Pak? Iya, 2-3 kilometer. Dan murah, bisa Murah dibuat banget. siapa aja. Iya. Dan Keren sampai sekali. sekarang masih bisa dipakai. Masih dipakai. Iya. Biasa sekali. Kemudian berikutnya saya akan bacakan sedikit riwayat pendidikan beliau. Beliau itu adalah alumni dari Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung dan beliau berhasil menamatkan dengan lulusan terbaik. Kemudian beliau S2 dan S3-nya dari Kanada ya. Betul ya Pak? Dari Iya. McMaster University Kanada di bidang semikonduktor laser dan PhD-nya di Kanada juga dari Universitas, bacanya gimana nih Pak? Waterloo. Waterloo. Bisa dilihat di Wikipedia. Iya. Benar, pemirsa saya lihat nih informasinya juga di Wikipedia. Ketahuan. Masih lihat di Wikipedia. Benar. Itu salah satu pemanfaatan literasi digital ya Pak ya. Karena tadi saya dibilang sama Pak Hairul yang ini ada Pak ini, oke saya cari informasi ternyata ada di Wikipedia dan lengkap sekali. Sampai-sampai saya memprint ini ada 9 halaman Pak, banyak sekali karya-karya. Terlalu banyak ya. Stres. Barangkali ini belum semuanya Pak ya. Banyak sekali karya-karya beliau dan saya yakin pemirsa yang menonton ini juga barangkali sudah ada yang sudah mengetahui beliau dan saya juga sebetulnya sudah tahu beliau dari beberapa bulan yang lalu begitu ada informasi Bapak mau datang ke camp apa namanya? ID Camp. Saya mau daftar tapi ternyata ada kegiatan juga. Jadi untung bertemu di sini senang sekali dan Curang ya? biasa sekali. Orang lain mah rame-rame Iya. sendirian ya. Iya. Itulah kekhususannya Pak. Oke Pak Ono, saya panggilnya Pak Ono ya? Boleh. Pak Ono atau Pak Widodo? Kalau Pak Khairul nanti lain orangnya. Atau Ada Pak yang Purbo? Pak Ono ya? Ono. Ono. Oke Pak Ono, bisa diceritakan Pak kegiatannya di Padang Panjang ini sedikit Pak? Iya sebelum kita masuk ceritain berat-berat ya Pak ya. Kalau Padang Panjang sih saya kesini kan istri orang Kubu Gadang. Itu Oh, aja sih. pulang kampung. Jadi pulang kampung sih. Sambil pulang kampung kita ngasih ilmu lah ke Sumatera
berbagi ya Pak ya. Kemarin di SMA 1 ya Pak ya? Kemarin acaranya di SMA 1, cuman besok hari ini kan di SMP 5 ya, Iya. panjang. Besok di SMK 1 Bukit Tinggi. Oh gitu, sebelum Rabunya balik. Tapi sebenarnya kemarin Lubu Alung ya, Lubu Alung apa yang di sininya Maninjau tuh? Lubu Baswang. Baswang ya, Baswang ya. Nah. Tadinya mereka minta, cuman Hmm. nggak konfirmasi lagi, jadi kita akhirnya bingung. Oh, gitu. Cuman kita pengen banget kayak gitu, senang. Senang berbagi lah Pak ya. Senang bikin orang pusing. Senang orang musik. Tapi menurut Bapak gimana sih kita kalau bicara tentang teknologi informasi yang mana Bapak adalah seorang pakar ya, salah satu pakar di Indonesia. Perkembangannya tuh di Indonesia gimana Pak? Menurut Bapak nih, menurut pengalaman Bapak? Ini versi mahal atau versi murah? Dua-duanya gitu. Boleh dari mahal dulu sama murahnya Pak. Gimana Pak? Versi mahal. Ya, oke. Versi mahal dulu kira-kira gini lah. Orang tuh pengennya internetnya kenceng banget, terus bagus segala macam kan. Contoh paling ekstrim tuh kampus-kampus yang besar lah, kayak IPB, UI segala macam. Jadi dalamnya udah pakai kabel fiber segala macam. Cuman masalah dengan itu kan mahal banget ya. Konsekuensinya kita semua susah buat ikutin. Ya. Sekolah kayak SMP Negeri 5, Ya, susah. Padang Panjang suruh pakai fiber dalam kampusnya kan kayaknya gimana gitu, walaupun Iya. murah sebenarnya. Oh, gitu Pak. Iya. Tahu nggak kecepatan? Saya nanya dulu. Sekarang kecepatan internet berapa? Yang kami pakai Yang apa yang kita pakai sehari-hari lah. Kecepatan berapa? Kalau menurut informasi yang kami langganan ini katanya 100 Mbps. 100 Mbps. Iya. Sekolah sini kan. Iya, yang langganan sekarang ini. Tahu nggak kabel fiber kecepatannya berapa? Berapa ya Pak? Sekitar 3.000 Wih, Mbps maksimalnya maksimalnya. di Indonesia sudah ada gitu. Kalau di Indonesia kecepatannya rata-rata sekitar 100 Gbps Iya. kabel fiber. Tahu harga kabelnya berapa? Berapa Pak per meternya? 3.000 perak. Per meter. Iya. Jadi mahal apanya Pak? Yang mahal Sistemnya. ya yang dagang. Oh iya, tapi saya lagi Sakit dulu. hati, sakit hati. Nah, sekarang supaya murah gimana caranya? Nah, ini menarik nih. Gimana cara supaya murah Pak? Jadi kan tadi mahal ya semua. Iya. Kalau yang cerita yang mahal mah menarik lah. Iya, yang menarik sih murah. Yang murah tapi kenceng ban. Iya. Murah tapi kualitas bagus. Kebetulan SMP Negeri 1 Padang Panjang udah oke lah 100 Mbps. SMP 5 Pak. SMP 5. 5. Gua nggak nyebutin nomornya ya tadi ya. Ada satu. Oh 1. Soalnya lagi kepikiran SMA Negeri 1. Oh iya, ke apa-apa. SMA Negeri 1 itu 200 mega, jadi nggak beda jauh lah. Itu SMA, Ya, SMP oke, kan, SMP. 100 mega. Udah oke. Saya di rumah cuman kecepatannya cuma sekitar 50-an mega, jadi Tapi main sendiri kan ya, Pak ya. tapi sendirian ya curangnya. Nah, bisa nggak kita kecepatannya segitu, gitu kan? Tapi murah. Tapi murah, ya. Sekarang WiFi yang kita pakai kecepatannya berapa? Aduh, saya kurang tahu. Pak Herul berapa Pak Herul? WiFi. Ya, WiFi hotspot dalam kampus berapa kira-kira? Itu 10 apa? Berapa kecepatannya Pak? 20 untuk download kan? Oh, ini 20 download. Kalau WiFi yang benernya, kalau udah yang teknologi yang baru ya, harganya juga murah sih. Kalau saya 200 ribuan, harga alatnya 200 ribuan. Itu kecepatannya sekitar 300 mega. Download upload. Download upload. 300 gitu Pak. Sama. Sharing dia biasanya 150 jadi. Tapi kalau Tapi udah jelas. lagi nggak ada yang make, jadi misalnya ini 200 download, 100 upload. Jadi pokoknya total 300. Iya. Jadi barangnya murah, ada di toko-toko online sih. Jadi kata kuncinya adalah access point WiFi tipenya N itu 300. Kalau kita bisa beli yang lebih baru lagi, tipe AC harganya sekitar berapa ya? 300-400 ribuan. Itu kecepatannya sekitar 1,5 Gbps WiFi. Gitu ya. Jadi harganya kan lebih murah daripada HP ya. Jaraknya berapa? Jarak yang WiFi Pak. WiFi. Berapa ya? 2 kelas paling Pak ya? 2 kelas ya. 2 kelas paling itu. Nah, kalau kita meter ya. 15 meter kalau kita pakai laptop, pakai HP. Laptop HP masalahnya antenanya kecil di dalam laptop, dalam HP. Iya. Kalau kita ganti pakai
reflektor kayak gitu, parabola, makanya kita bikin wajan itu jadi Yang reflektor. tadi ya, wajan yang tadi. tadi itu saya dari rumah saya kan di Kubu Gadang itu ya, nyambungnya ke Gunung Rajo. Pemancarnya relaynya di Gunung Rajo. Iya, iya. Itu jaraknya sekitar 10 km. Tujuh. Kecepatannya sekitar 300 Mbps. Dari Gunung Rajo kita nyambungnya ke Singgalang. Iya. Gunung lagi kan? Iya. Gunung ke gunung. Iya. Itu sekitar berapa ya? Lebih kayaknya. Iya. Belasan kilo. Dari Singgalang turunnya lagi ke Biaro di Bukit Tinggi. Kecepatannya sekitar segitu semua. Dan itu kita bikin sendiri. Dan itu masih biasa aja. Ini buat teman-teman yang bukan di wilayah Padang Bukit Tinggi, itu Padang Bukit Tinggi berapa jaraknya? Padang Bukit Tinggi ada 95 kali Pak. Sejauh itu? Padang. 80. Padang Panjang, Padang Panjang sorry. 16 kilo. 16 kilo kan? Ya, 16 kilo. Jadi nggak sampai 20 kilo, Nggak nyampe. cuman kita muter. Jadi kita muter dari Padang Panjang kan ke arah Gunung Rajo kan jauhin ya. Iya. Jadi itu jaraknya sekitar 10 kiloan. Kemudian ini kan 15 kiloan nih, 16 kilo ke Padang Panjang. Jadi total dari Gunung Rajo ke Bukit Tinggi sekitar 25 kilo. Terus kita muter sebenarnya muter Gunung Singgalang dan sampai ke sininya. Dan kita di sininya fibernya kencang sih, 3 Mbps. Kayak gitu. Itu net kabel semua. Dari rumah saya di Kubu Gadang sampai ke Biaro Bukit Tinggi wireless nih kabel. Sampai Biaro ke internetnya fiber. Itu masih pendek dan masih murah. Teman-teman saya, Jadi lo bikin sendiri gitu Pak. saya nggak ngasih teman-teman ya. Saya cuma ngasih ilmunya aja gimana caranya bikin sendiri. Tapi jaringan itu sudah ada sekarang dari Gunung Raja sampai ke Biaro gitu Pak. Ya kalau nggak saya nggak bisa nyambung. Iya. Oh, udah gitu teman-teman gila. Jangan khawatir. Hmm. Sekarang bayar internet berapa? Per Berapa kan? kuota berapa? 1.500.000. Enggak, jangan kampus lah, perorangan personal. Ah, kalau rumahan. personal, Siswa. Siswa sini Pak. Kuotanya bayar berapa kira-kira per bulan? Keluar duit berapa? Sekitar 70.000-an kali ya, 75. maksimal ya. Atau 40 sampai 70 kali Pak ya. Mereka pilih 40. provider tertentu kan. Oke. Kalau 50.000 Itu per kali. 70 tuh kan ada kuotanya kan, Ada. sekian giga ya. 20 giga misalnya. 20 giga ya. Oke. Sekarang saya kasih tahu lagi. Yang ini kita teman-teman di Biaro Bukit Tinggi agak gila semua. Kita kan orang gila semua ya. Jadi teman-teman di Biaro akhirnya yang dia lakukan adalah gini. Kalau kita langganan langsung pribadi, mahal. Iya. Jadi dia pasang wifi kayak di kampus, kayak di sekolah, wifi. Terus dibikin kuota-kuotaan. Oke. Tapi nggak ada limit ya. Nggak ada kuota berapa giganya, nggak ada. Unlimited. Unlimited. Satu hari berapa tahu? Penggunaannya Penggunaan bayar berapa satu hari? 24 jam unlimited. bayarnya Pak. Nah, 5.000 mungkin. sekitar segitu. 5.000 tuh murah sekali tuh. 5.000 sampai 7.000 perak sehari. Seminggu 20.000 rupiah. Sebulan 60.000 rupiah, nggak ada limit. Unlimited. Unlimited. Dengan kecepatannya 300. Kecepatan 300. Kering ya. Cuman kalau per usernya jadi nggak dia kasih 300 sih, sekitar 20 mega sih. 20 Per usernya 20 mega. 20 itu udah cukup. Untuk streaming udah oke tuh Pak. Iya, jadi jangan khawatir. Kalau kita bisa bikin itu semua sendiri, kencang banget internetnya dan kita lebih cepat daripada operator sih sebenarnya. Nggak enak saya ngomong kayak gini, saudara. Yang dengar operator ya. Ya, nggak apa. Ya, maaf operator, kita lebih kencang daripada Anda dan memang kenyataannya demikian. Ada saya takut ngomong soalnya. Kayaknya kakinya diputar. Kira saya pakai baju dinas. Tapi ini menarik Pak. Ini salah ngundang. Tapi ini menarik Pak. Artinya ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk pembelajaran online yang mana kendalanya kan masalah biaya ya Pak. Solusi belajar online kan sekarang Mau dibikin lebih murah lagi? bisa. Bisa. Gimana Pak? Kenapa kita jadi mahal coba? Karena online kan? Iya. Karena semuanya ada di internet kan? Iya, betul. Itu jadi mahal kan? Karena kita jadi harus langganan internet kan? Betul. Kalau kita nggak pakai internet, gimana? Pakai server gitu Pak. Pakai servernya kalau di sekolah Pasti lebih murah. pasti lebih murah kan? Tapi jangkauannya Jangkauannya kerjasama sama provider yang ini aja, provider lokal ini ya. Cara ngomongnya gini, saya pasang server di sini, cuman
kasih kuota beda dong buat siswa yang ada di rumah yang mau akses ke server ini. Jadi ada kuota buat sekolah sama kuota buat internet. Kuota sekolah kan lokal, Ya. murah dong. Kalau mereka nggak mau, kita aja bikin wifi satu kota Padang Panjang. Berapa pemancar itu? Kan masing-masing kan ada banyak sekolah. Iya. Masih sesuatu satu pemancar gitu. Satu sekolah satu pemancar, jadi rumah-rumah dekat sekolah itu bisa nyambung kan? Iya. Antar sekolah bikin sambungan antar sekolah kan? Iya. Terus kerjasama sama antar sekolah kan? Iya. Selesai kan? Berapa radiusnya Pak? Satu pemancar itu akses pointnya sendiri. Kalau yang outdoor taruh di luar ya, bisa dihujanin tapi jangan dicelupin dalam sungai. Iya. Pasti koslet. Iya. Jadi taruh di luar, kena hujan nggak apa-apa. Iya, iya. Jadi ada yang namanya akses point outdoor, Yang outdoor. itu harganya sekitar 500.000 perak. Murah ya Pak ya? Lebih murah dari HP. 500.000, jangkauannya berapa? Jangkauannya radiusnya? sekitar kalau si siswa pakai antena wajan sih jauh ya. Ya, kalau Dia wajan bisa pasti. 2 kiloan. Iya. Tapi kalau dia HP aja jangkauannya sekitar 100 meteran dari sekolah itu. Jadi benar-benar yang rumah sebelah sekolah banget. Oh, 100 gitu. Kalau dia pakai HP, Mm-mm. kalau dia kasih antena penggorengan wajan Wajan tadi, kulit tadi. itu ya 2 kilo kena. Ya, Padang Panjang kan areanya cukup kecil ya Pak ya? Sebenarnya kecil. Jadi Jadi 4 kali 6 kilo lah ya, kalau di rata-rata. kalau antar sekolah mau Bisa. kerja sama aja, sebetulnya ini enak banget sih. Jadi sekolah-sekolah bikin server buat e-learning, perpustakaan digital, misalnya TV ini, Iya, Spam 5 TV ini taruh selain taruh di YouTube, taruh di Jadi server server. lokal Iya. supaya nanti kalau pengen belajar bisa Bisa akses. ke situ. Tanpa- Misalnya ada anak yang nggak sempet datang ke sekolah, dia pengen belajar dari rumah dulu, misalnya sakit atau apa, kan dia bisa belajar lihat aja rekaman video di Spam 5 TV tadi kan. Iya. Nggak usah pakai internet, lokal aja, nggak pakai pulsa. Kalau kita bikin sendiri nggak pakai pulsa sih. Iya, sebenarnya. betul. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi Pak ya? Iya. Ada Dan yang belajar yang online. menarik ini adalah karena kita bukan internet, namanya bukan internet dong, apa Pak? Intranet ya? intranet kan. Intranet. Pertanyaannya, kalau kita bikin intranet, perlu nggak izin ISP dari menteri? Tahu saya enggak. Nggak perlu kan? Perlu. ISP hanya diperlukan kalau dia internet service provider kan. Ya. Jadi penyedia internet, dia butuh izin menteri. Izin, iya. Kalau dia penyedia intranet, nggak butuh izin menteri. Oh, berarti secara administrasi juga tidak Tidak ribet ya Pak ya?